Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Selamat pagi, dimanapun Anda berada dalam kondisi apapun. Ini kita berada di rumah teman ya, mau melakukan aktivitas, di mana aktivitas itu ya sebuah aktivitas journey atau petualangan. Ya. Ini ada suatu cerita sebelum kita ke sana yang juga melatar belakangi saya dan temen itu pengen ke sana. Cerita apakah itu? Oke, kita dengarkan cerita dulu, nanti kita sampai sana itu apapun hasilnya itu udah bagian dari petualangan kita kali ini ya. Jangan yang pentakon. Ku ceritanya di sing tempat arep di lalui kan apa Pak? Gue ceritanya kan tempat cara apa gue ya tempat gunung sing paling tertinggi jenengane gunung di situ jenengane Gunung Gumilar gue. Ceritane nak wong jaman dis gue wong nang desa gue dilomboni karo wong Belanda ceritane. Kon barang ngumpat ngarong gue wong Belanda medun barangnya dijimoti lah digani munggah gue supaya napa wong nang desa gue ora mangan kelantar kencok lan mati ceritane gue. Lah barangnya diunggah-unggahne ya mbuh mendi. Ora bidang barang jenis apa gue digawa kabeh nang wong Belanda gue ceritane. Lha gue sing lokasine sing jarana suara dangdung rika gue sinang khusus gunung Gunung Gumilar gue nu kepriwe sejarah ya. Sejarah ya gue genah ibaratnya benah simpenane wong Belanda gue nang kono gue. Urung sempat digawa Bali gue lah ibaratnya wong Belanda gue ibaratnya kan disit kayak wong kene ibaratnya ngelawan wong Belanda ora kuat ceritane wong tua gemian gue lah ngait karo wong Jepang rong rewangi bantu wong Belanda ceritane gue ngusir gue ceritane karo Jepang lah begitu Jepang wis des Belanda lunga nangkane wong Jepang sing wasai kerenang kene pada karo gue ceritane wong Belanda lunga wong Jepang sing nang kene lah gue ibaratnya kaya wong nang ngaring wilayah sing nang kene gue perang karo Jepang maning ceritane gue. Iya, gue kan. Lah ceritane gue wong cerita wong tua nyono wong bocah iki kan ora ngerti, gue wong tua sing cerita, tapi kan nek kaya aku sih tak inget-inget ya gue. Sak ketemu kan aku takon iki dadi mantan arahane mantan ngerti gue. Lah kan nemukna kuwi sing pucuk gunung di Itek. Itu puncak gunung yang dipukul itu ada semacam kayak bunyi dengung itu kan kemungkinan dalamnya berlubang. Nah itu berlubang. Nah gue kemungkinan nang kono apa hanya ya ceritanya gue memang dipendem nang kono apa kasih kira-kira termasuk ya gue ceritanya dipendem nang kono gue nang Gunung Gumilar nang Gunung Gumilar gue ceritanya gue sing dipendem apa ceritanya Bang? Ya jenis pokoknya ya barang-barang sing ibaratnya inune wong desa gue barang sing antik-antik lah. Rasane kaya sing pusaka jenis pusaka apa bae lah nang kono. Iya. Ora kursus titik isine tapi gue sih isinya luar biasa. Nah, hari ini kita akan ke situ, guys. Kita akan menjelajah sampai situ, mencoba peruntungan juga membuktikan apa cerita zaman dulu pas di titik itu atau masih dalam misteri. Nah, karena bahasanya kita ke situ juga belum pernah sing mengono duduk ya, hurungana ya. Hurungana. Mereka ngerti burung wani ya. Ya aku cuma ngerti posisi lokasinya gue. Nah, ya rumah wani duduk. Nah, wong sedalan karo Pak Wasman wae mengana. Gue malah wonge beas yang Bali. Orang wani. Udah pernah kesana sama temennya tapi nggak berani ya. Itu kita akan teliti situ, bukan teliti ya, kita akan ke situ lah ya. Kita bukan peneliti dan kita akan coba cek di situ, semoga apakah itu gua atau bunker kita nggak tahu karena cerita dari masyarakat beredar di situ dan lokasi titiknya itu teman saya ini yang tahu di situ karena jarang sekali orang-orang yang ngalah sampai situ loh guys. Nah, seperti apa keseruannya? Coba kita akan lakukan perjalanan setelah ini dan semoga saja ada hasil. Biarpun nggak ada hasil itu bagian dari usaha dan kita bagian dari menelusuri nampak tilas cerita masa lalu. Woyo, kita lanjut ya guys. Sampai yang woyo lanjut kita dalam perjalanannya. Seperti biasa lahannya ini pinus-pinusan guys. Nah ini lahannya pinus-pinusan karena rata-rata hutan di Jawa ya hutan pinus ya. Nah, ini motor kita parkir di sini.
karena ke sana udah nggak mampu motornya dan jalannya nanti ke sana guys, itu nggak ada jalan ya. Seperti apa hasilnya, seperti apa kondisinya, nanti kita lanjut lagi. Kita istirahat dulu, medang-medang, madang-madang, madang ora ya ora. Oh Bali nih. Oke ya, lanjut dulu ya. Kira emang di Enggak. masih tuh Ya ora iki jalur ki garing. Ya anu metok ki ya. oh pucuk iki ndur. Iya. Berarti udah deket guys, udah deket. Ya tuh pucuk iki cuma ana maning, arah ngana maning. Sa gunung ki yang liwat sa gunung kuwe. Buset. Di sana bukit gunung. Sih. Tapi pucuk paling dhuwur iku. Apa tuh? Sing paling dhuwur kan ki ya, yang ki ya dadi mudhun titik mani mudhun kena mudhun anak-anak kok. Lanjar apa jenenge? Domas. Oh, Mas. Dewi Lanjar. Nyanyi dangdut. Apa sih ya? Jenengnya apa lagi puncaknya? Puncak apa? Gumilar. Gumilar. Seperti yang lagi tren itu, Panji Gumilar. Oh ya? Iya, Panji Gumilar itu pemimpin pondok. Yang lagi pada trending ya. Dengan kontroversialnya. Oke, kita lanjut guys. Woyo. Iya loh guys. Orang ono terus. Itu teman lagi ngecek lokasi, kita jumpa sebuah buah yang aneh sekali ya. Ini buahnya berasal dari tanaman semacam kayak varisota, tanaman-tanaman semacam kayak ilalang ya. Ini pohonnya ini. Nah, ini buahnya kayak gini. Buah ini warnanya biru yang sangat cantik, keungu-unguan ya. Dan ketika kita buka, dalamnya juga biru seperti dengan kulitnya. Biasanya kalau buah warnanya merah, dalamnya putih, biru, dalamnya putih. Kalau ini dalamnya biru keungu-unguan. Saya nggak berani makan ya guys, walaupun udah asanya pengen ngelamutin saja, cuman ya ini saya takut berbahaya seperti itu. Cuman ini ada bijinya juga warnanya hitam ya. Aromanya tidak begitu menyengat ya, tidak begitu menyengat, cuman warnanya biru, dan biru ini ternyata tidak menimbulkan flek di tangan saya. Beberapa buah itu warnanya itu menimbulkan flek, ini tidak guys. Ini buah apa kira-kira guys? Ada yang tahu? Oke, komen ya. Oke, kita lanjut dulu guys. Ya, siapa tahu ini buah-buah langka atau yang dicari, atau bahkan buah obat yang sangat dicari, kan kita nggak tahu. Yang namanya di hutan itu. Nah, ini airnya itu sampai kayak gini guys. Nah, ya. Tapi tidak menimbulkan flek ya. Warnanya juga termasuk aneh sekali. Aromanya nggak menyengat ya. Oke, lanjut. Ini kita udah melalui yang bukan jalan ya, karena memang akses yang kita lalui itu bukan akses tuang sadap. Ini jalan celeng ini. Nah itu. Nih, ini jalan binatang hutan atau hewan buas, celeng. Celeng buas apa enggak ya? Celengan enggak ya, tuh. Gak susah juga. Naiknya lumayan terjal guys. Saya nggak pakai celana panjang lagi, tuh, dan gawat ini. Terjal banget guys. Ini yang menyulitkan juga, saya pakai sendal dan ternyata daun-daunnya itu licin guys. Ini jalan hewan buas. Wah, banyak duri guys. Saya nih sama sekali nggak pakai celana dalam. Ini celana dalam, celana panjang. Wah, ini ngeri kan? Ini gatel banget guys ternyata guys. Ini kalau ada kerawai pun saya nggak tahu di sini. Ah, gawat ini. Ini kita berada di puncak tertingginya. Lumayan ngos-ngosan. Lasem. Hah? Lasem apa?
Oh, amplas. Pohon amplas. Mulai cengep-cengep, guys. Ini bener apa? Iya. Ya kenang kerawe lu sempresetnya. Nyorok kali kan kodok dawa yakin. Seneng. Nih jalannya. Ini di puncak perbukitan paling tinggi. Kalau orang kampung nyebutnya itu tetap gunung, guys. Bedanya gunung aktif sama nggak aktif. Pegunungan pun disebut gunung. Maka dari itu kadang ada sebutan wong gunung. Itu ya orang yang tinggalnya di pegunungan, lereng gunung atau anak gunung. Apa hati-hati, Mbak, lunyu. Iya, kayak apik. Ini bukitnya memang beda ya. Ini ujung gunung, benar-benar di ujung paling ujung. Tanaman-tanamannya juga beda. Kalau yang di ujung itu nggak tinggi-tinggi. Ini jurang ya, guys. Ini teman kok bisa sampai sini gitu loh. Ada gajahnya. Ada pandan juga, pandan hutan. Ini pandan hutan di puncak perbukitan yang paling tinggi, guys. Banyak duri. Nah, ini nih baju saya udah naranjo ini. Masalah dia tebing, guys. Ini bukan jalan orang ya. Ini di jalan wong aja nih, guys. Itu buah termahal itu, pandan. Ini buah pandan. Maksudnya Apa nopo ya? sepedak kalau sepedak. Enak ya, gue. Kalau aja. Ini, guys. Ini jurang ya. Hati-hati, bro. Bismillah. Jurang ini, guys. Itu. Kanan kiri jurang. Ini puncaknya perbukitan yang kelihatan tinggi ya, kayak gini, guys. Ini jalan hewan. Jangan hewan dong, betul ini hewan. Ini manusia yang lewat di jalan hewan. Awas, bro. Nyomeh bae kepelarak bae. Wow. Ini kalau malam hari tidak direkomendasikan. Tanaman-tanamannya keren loh. Di atas ini hanya ada semak, bro. Ya. Hanya ada semak di atas ini. Ya. Oke. Bismillah. Wah. Turun lagi. Ayo. Ini setelah sampai puncak kita turun lagi. Curam banget. Anda bisa melihat nih. Ya. Kalau biasa dilewati orang itu pasti nggak ada daun-daun yang bikin licin. Ini licin. Ya seperti inilah prosesnya, guys. Apa? Oh, harus sangat hati-hati banget. Ini ada buah, nggak tahu buah apa ya, kentang. Kita bawa dulu ya, buat sampel. Wih, konturnya wadas tapi remuk. Ini dipijak agak greges-greges. Nang kono apa? Sing endi? Ceremoninya kayak apa? Oh. Oh iya nih. Ya. Warna sekitar wilayah kayaknya Rajo lah.
Tapi yang pinggiran. Ya ora. Si kayak nu growong isone lho. Ya ora. Ini ada suara Getar tekan sini guys. ini yang dimaksud ada suara bergema. Itu menimbulkan Silakan lagi ya. itu menunjukkan bahwa dalamnya ada ruang, guys. Cuman posisinya ini di puncak bukit, cuman di pinggiran atau di pereng. Putar anggo tangan lagi ya. Dikit. Aku angel ya kalau kamera barang. Lho kudu dicetak nak yen, maksudnya anggo tangan doan Oh. ya kene. Dan, Sekarang anggo tangan aja anggo kuwi mereka tangan. oh iya ini, guys. Ini pasti berongga. Tinggal ini rongganya ini gua apa guys? Nih. Modine gede kenapa, bro? Brung. Nih guys. Ini tanah loh ya guys. Posisinya orang nang pereng, posisinya jenis mandan semur atas titik. Nang dhuwur mbok. Ini di pereng ini. Ini kita harus cari tahu. Ini harusnya kalau kedalamannya nggak dalam, ya. Ini yang dimaksud. Bikin penasaran. Ini. Suaranya. Dia ada gema. Coba kita gali sedikit aja ya. Ngeri guys ini guys. Kena batunya aja bunyinya dung guys. Ini masalah bunyi kayak gini nih bikin penasaran guys. Bismillah. Ini guys. Bismillah. Ini karena efek akar atau ada atau ya. Jajal urim metal detektornya, Mbak. Ini harus di ini ya, biar tidak ada lagi kabar-kabar yang beredar, entah itu mengada-ada menambah-nambah ya. Ini salah satu tujuan kita ke sini, guys. Jadi kita penasaran dengan adanya lokasi yang dipukul di puncak gunung, namanya gunung apa tadi saya lupa. Itu bunyinya dung 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 ya. Dan di sini juga ada cerita rakyat di mana harta-harta karun itu ditanam di daerah sini, entah di mana. Biasanya kalau menggema seperti ini itu seakan-akan ada ruang kosong di dalamnya, guys. Ini nggak tahu buah apa ya. Aromanya manis buahnya. Ini. Oke, kita hidupkan MD dulu. Tujuannya apa? Kita menghidupkan MD metal detektor. Apabila ini lokasi peninggalan Jepang atau bunker-bunker Jepang, itu riskan sekali adanya yang namanya jebakan. Itu bisa berupa ranjau atau jebakan racun. Racun itu tidak bisa mendeteksi, tapi kalau ranjau bisa. Nah, riskannya itu kita bisa scan pakai MD. Sumpamanya. Tapi seumpamanya ini Belanda, itu biasanya nggak ada semacam kayak perlindungannya atau jebakannya ya. Jadi kita coba cek di sini. Yang harusnya di sini juga metal, logam juga jarang. Setelah situ ya. Ini kita udah membuat lubang sedalam 1 meter, guys. Ini entah masuk tertangkap kamera atau enggak suaranya. Tapi kita udah membuat lubang sedalam 1 meter menggunakan linggis.
dan bunyinya masih. Nah, tadi juga lokasi ini udah di scan menggunakan metal detektor, itu nggak ada guys, cuman beberapa sinyal memang seperti ada, seperti metal detektor dengan dekat dengan tegangan tinggi di atas itu, beberapa seperti itu. Jadi suara mesinnya berisik sekali, jadi kayak ada tekanan magnetik juga, nut kayak gitu, cuman hilang. Inilah pentingnya menggali langsung ke tempat lokasi ya. Jadi memang benar lokasinya itu bunyi di puncak gunung. Ini di puncak gunung, puncaknya di situ, ini di pinggiran. Jadi udah muncak terus bagian punggungnya itu bunyi. Pentingnya ke sini karena ya ini tujuannya bukan apa-apa guys. Ya berharap sih harta karun, tapi semua itu tidak semudah yang dibayangkan, apalagi harta karun ya. Jadi memang usaha itu penting dan pembuktian itu juga lebih penting. Kalau menurut saya bisa jadi ya. Karena ini tanah di ujung gunung itu banyak tumbuhan, beberapa tumbuhan yang akarnya memang banyak merambat atau menjalar, dan Anda lihat sendiri komposisi daun sebagai penyusun tanahnya itu tebal sekali, dan makin lama daun itu akan membusuk dan menjadi tanah ya, atau kompos alami yang berada di puncak gunung. Nah, ini prediksi saya, jadi analisis saya, karena saya udah dodos sampai 1 meter. Nah, daun ini kalau lama-lama menjadi tanah, tetap dia tidak bisa memadat seperti tanah, karena komposisi fullnya adalah ranting dan daun, sehingga membentuk sebuah kompos dan jadi tanah pun tanah yang sangat gembur guys ya. Ketika dipukul, karena daun ini atau tanah ini berada di antara akar yang banyak sekali, ini akar banyak sekali loh guys ya, akar rumput ini banyak sekali nih. Ini menimbulkan jadi kepadatannya itu tidak sepadat yang di tanah-tanah bawah, karena ini di puncak gunung ya. Orang mijak itu jarang, terus selalu gembur ya, dan selalu kena embun, walaupun musim kemarau panjang pun dia basah kena embun, jadi selalu tidak bisa kering, sehingga menimbulkan sebuah rongga-rongga, dan ketika dipukul dia berbunyi. Karena ketika ya di dalam sini itu ada sebuah bangunannya, kalau udah bunyi kayak gini, itu minimal ketebalan 1 kilan itu harusnya udah sampai ke bangunan atau bentuk-bentuk lain dari bangunan, contoh gua. Karena dipukul kayak gini bunyi. Ini memang bunyinya menjalar ke sana loh guys. Nah, itu yang kalau bangunan itu tebal, cor-coran itu kayaknya kalau 20 cm dipukul kayaknya udah nggak bunyi, apalagi ditutupi tanah. Ini tak dodos sudah 1 meter ini guys. Ini analisis saya sendiri ya, yang secara langsung ke sini, terlepas dari sebuah cerita dan mitos ya. Tapi saya belum puas sampai di sini, saya akan selalu gali terus. Teman-teman juga pada menyebar ke sana kemari ya, ada yang bawa linggis, ada yang bawa metal detektor, ada yang bawa peralatan-peralatan buat mencelas atau gaman ya. Ini prediksi saya atau analisis saya. Kita tunggu informasi dari teman-teman ya, karena ini informasinya seperti ini. Itulah ya, padahal lokasi ini dikait-kaitan dengan mistik yang sangat kuat guys, serius. Jadi tidak semua orang berani ke sini ya. Ya itulah pentingnya Moni Mbak. Nah, cuman anehnya memang ada semacam kayak medan magnet yang kadang berubah-ubah ya. Ketika metal detektor agak jumpa itu kadang suaranya kayak semacam metal detektor di dekat dengan sutet, beberapa kali. Kita masih gunakan logika ya untuk saat ini. Ini kita berada di puncak gunung. Anda bisa melihat horizon itu ujung-ujung gunung yang tingginya hampir sama dengan ini. Paling ketika kita melihat dia lebih tinggi, bahwa biasanya kita itu jauh lebih tinggi. Biasanya kayak gitu. Karena ketika di map atau ketika di mata telanjang, puncak ini yang paling tinggi. Ya. Teman lagi nyeken. Oke, kita akan coba turun. Nah, teman yang menemukan itu katanya bukan di sini, di lokasi ini, cuman bentuknya seperti sumur. Jadi pinggirannya dia lokasinya datar. Di ujung bukit lagi belum ketemu. Karena kesini terakhir itu jumpanya itu ketika musim kemarau katak atau tumbuhan-tumbuhan kayak gini. Ini enggak tumbuh ya guys.
Itu maka dari itu lagi nyari juga dia, tapi di tempat lain ternyata bunyinya sama. Itu yang bikin kita samar di situ, yang bikin analisis saya juga seperti itu. Jadi sementara seperti itu guys. Ini tanamannya ya, setinggi bahu saya. Kalau nggak percaya coba Anda lihat. Nah ya, oke. Oke mau nih volumenya serok nambah men gena. Oke mau nih gue mau nih. Hah? Itu kulit ini orang. Udah mungkin mau nih. Abang temuin. Oke, kita lanjut dulu guys. Iya, satu-satunya bunyi yang kita tangkap di sini adalah suara besi, tapi kita belum ketemu ya. Nah, munggah. Nah, ini karena ini lokasinya benar-benar puncak gunung Gung Liwang Liwung. Gung Liwang Liwung itu jauh dari apapun, ya. Orang lewat juga jarang. Ini ada suara besi tapi coba kita cek. Dia habis. Besi apa? Nah, paku. Suaranya sih paku. Iya, dan itu guys. Di puncak gunung seperti ini, di mana ini perumahan jauh sekali, paling dekat ya berapa kilo dari sini. Dan puncak gunung ini jarang yang liwat, tapi tetap ada yang namanya logam guys, yaitu peninggalan prasejarah berupa paku. Wow. Tapi nggak apa-apa. Ini salah satu bunyi yang bikin kita penasaran dan satu-satunya bunyi yang baru ditemukan. Ya, salah satunya sinyal yang baru ditemukan ya guys. Itu yang bikin penasaran itu di sini guys. Ini guys, posisinya aduh, ini jurang di bawah sana. Dan yang pasti bikin penasaran yaitu walaupun saya udah berspekulasi menganalisis, tapi ya masih belum nyaman juga ya. Analisis saya sendiri itu belum matang juga, termasuknya saya sendiri belum menerima dengan sempurna analisis itu. Jal dure sepira anu nek anu gaman semono, posisi semono. Mau tegawe anteng mulane mandan pendek. Tegawe anteng lah. Ada paku loh guys, gumunnya kayak gitu guys. Sama paku. Tapi nyatanya di pucuk gunung ya bersih banget nyatanya sih ya. Kita juga meneliti juga lagi di sini dengan suara yang keras diantara yang lain guys. Dan kita jumpa gini. Sebagian lemah itu memang dia sangat mempur atau sangat gembur, tapi di dalamnya ada semacam kayak dedek, tahu dedek katul. Ini bentukan yang berbeda sendiri konstruksinya. Seperti katul, tahu katul. Ini kalau dibilang tanah ya tanah, cuman aromanya beda guys. Dan dia ringan. Ini. Nah, ini prediksi kami. Suara dung-dung itu karena kita mukul ini aja. Nah, itu. Jadi getarannya dia karena getar ke sana-sana itu karena akarnya, guys. Cuman pas kita gali, itu ada tanah yang berbeda warnanya dan dia warnanya berbeda sendiri. Iku udah digabari, Mbak. Nyempel ana plastik ora? Bukan beda. Nih, tanahnya warnanya kekuning-kuningan, guys. Ya. Oke, kuning malah ya. Ini kita bandingkan dengan tanah yang normal. Satu ini yang kuning, ini yang normal. Nah, ini.
Ini bisa jadi sebuah lapukan dari sebuah akar, tapi akar masa lapuk. Bisa juga lapuk ini. Bisa jadi yang lain, guys. Ini kedalaman kurang lebih 20 cm udah keluar tanah seperti ini. Kita akan coba gali aja ya. Banyak akar, guys. Ini mungkin salah satu penyebab bunyinya. Wah, iya bener, guys. Masalah bunyi itu berbeda dengan bunyi bangunan ya. Ini lokasinya benar-benar jauh banget lagi. Jalan kaki ke sana ini. Dalamnya kayak gini, beda, jadi ada lapisan tanah yang beda memang. Nah, ini nih. Nah, ini guys. Ini juga saya penasaran. Siapa tahu golongan tanah jarang. Ya. Bisa juga. Banget ya. Nah, ini warnanya beda sendiri kan? Ini yang hitam, ini yang kuning. Ini tanahnya kuning. Entah ini jenis apa ini, saya penasaran. Masih terus berlanjut, guys. Dengan mengandalkan hanya baterai GoPro yang 1 piece ini, kita mungkin akan selesai pada masanya. Yang jelas ketika itu selesai, kita masih berproses tentang kehidupan kita masing-masing. Kita masih berusaha tentang keadaan alam ini untuk berjuang mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, dan semoga saja selalu berhasil ya. Analisis saya sementara ini akibat tanah gembur dan akar yang sangat pekat atau akar yang sangat banyak di daerah sini, dan ini berada di puncak gunung, di punggung gunung, di mana bidang luas tanahnya itu tidak rata. Alhasil akan menimbulkan getaran karena tanahnya memang membentuk sebuah ujung lancip trapesium. Itu sekilas ya. Jadi cerita-cerita mistis yang beredar kami kesampingkan dulu, karena memang kita harus berpikir dengan logika karena hidup di alam nyata, bukan di alam gaib. Ya, sampai di sini dulu perjumpaan kita bersama channel saya Master Golden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua, mantap jos. Ini kita bawa sampel tanahnya juga yang agak aneh, warnanya merah ya. Nah, kita bandingkan dengan tanah yang satunya, beda kan? Bukan merah ya, kuning ya. Lupa, mohon maaf. Nah, kuning. Wah, itu beda banget. Gawa sampel terus oke. Bukan jenis apa ya, masalahnya beda gitu. Paling sampelnya diwadai aqua, di kosong aqua nih, Bang. Ya. Wong iki kadang petuk wong sing ngerti, wong sing mudeng.